Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua, Shalom. Yanti, Yuli, Mira, Pak Tadus ya, Wenda yang ke kamera ya. Oke, saya mau melanjutkan tadi apa yang Pak Tadus sudah sampaikan ya. Eh, kita masih bicara mengenai eh, penebusan ya, makna penebusan dan itu mau nggak mau harus dimulai dari kita mengerti peristiwa di Taman Eden ya, karena ini peristiwa yang mengubah jalannya hidup manusia. Nah tadi uh, Pak Tadus singgung ya bahwa bukti kita mengasihi Tuhan adalah dengan apa tadi? Bukti kita sungguh mengasihi Tuhan adalah dengan mentaati perintahnya ya, mentaati firman-Nya. Nah Bapak Ibu ya, dalam kekristenan sebenarnya mentaati perintah ya, mentaati firman Tuhan sebenarnya tidak bisa dianggap ya, tidak boleh dianggap sebagai perintah yang harus dilakukan oleh kita sebagai makhluk ciptaan dari Sang Pencipta yang demi kepentingan si penciptanya. Ya, Bapak Ibu, kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan itu sebenarnya demi kepentingan kita sendiri, demi kepentingan hidup kita. Ya, jadi ini yang harus kita bangun, pola pikir mindset yang harus tertanam dalam hidup kita, bahwa mengikuti firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, bukanlah sesuatu yang membuat kita seperti robot, ya, nurut nurut saja dan tidak tahu untuk apa. Ya, nanti kita akan singgung lagi. Sejak di Taman Eden, manusia sebenarnya tidak dipaksa oleh Allah, oleh Yahweh, Elohim Yahweh ya, oleh Adonai kita, oleh Tuhan, untuk harus ikut apa yang Tuhan mau. Nah ini yang penting sekali. Tuhan sejak awal menciptakan manusia tidak merancang manusia untuk harus taat padanya, ya. Dan manusia diberi kebebasan. Tapi kita harus sadari bahwa mentaati firman, mentaati kebenaran yang dari Allah, sebenarnya itu satu keniscayaan, satu hukum, satu apa ya, hal yang impact-nya untuk kepentingan kita sendiri. Nah, persoalannya terletak pada bahwa kita belum menyadari bahwa perintah Tuhan atau firman Tuhan sesuatu yang bermanfaat, berguna, atau berdampak kekal buat kita. Ya. Kita mudah dan sering diselewengkan ya, melakukan kehendak kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dosa awal ya, original sin, dosa asal mulanya manusia kenapa jatuh dosa dalam dosa adalah karena ingin melakukan apa yang kita mau sendiri, tidak mau mendengar, tidak mau melihat ya apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini yang disebut dosa independence ya, anti subordinasi. Jadi Bapak Ibu, manusia memang dirancang ya supaya bisa hidup segambar serupa dengan Allah, bisa berkorelasi, bisa berhubungan, bisa punya relationship yang ideal dengan Allah, maka manusia itu harus punya kualifikasi tertentu, kualifikasi yang sesuai standar Allah. Apa sesuai standar Allah? Yaitu jika manusia bisa punya satu frekuensi dengan Allah, punya uh, pola pikir yang sama, ya, tahu Allah itu karakternya seperti apa, ya, apa yang Dia kehendaki. Karena apa yang Allah kehendaki sesungguhnya itu adalah kehidupan buat kita manusia. Nah, Bapak Ibu, eh, kemarin kita minggu lalu ya kita sudah membahas ya bahwa manusia kenapa bisa hidup ya dan bisa
dibedakan ya dengan makhluk lain apa? Ada yang tahu? Apa yang membedakan ya manusia itu hidup ya berbeda dengan hidupnya makhluk lain ya binatang. Binatang juga hidup ya, betul nggak? Ya. Nah, apa bedanya? Apa persamaannya atau perbedaannya? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Iya, eh, bedanya adalah kita dihembuskan nafas Ya, hidup. Yang kedua, kita punya kesadaran, punya betul, kehendak. saudara. Punya kehendak bebas, betul. Ya, jadi kalau ditinjau dari komponen ya yang membangun makhluk hidup antara manusia dengan binatang, ya itu tadi yang disebutkan Pak Tadus ya, bahwa manusia secara fisik itu sebenarnya sama, ya kan? Tubuh tubuh jasmani ya. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa secara genetika ya tubuh jasmani kita dibanding dengan yang paling mirip lah sama kita itu misalnya simpanse itu tahu nggak berapa kemiripannya ya berapa persen kemiripannya ya kita manusia ini kera gitu ya kemiripannya itu hampir 99, sekian persen jadi hampir hanya sedikit perbedaan ya dari sisi DNA itu sedikit sekali. Jadi kalau dilihat secara kimiawi, biologis gitu ya sama gitu. Nah, yang membedakan tadi adalah ya bahwa Allah mengembuskan nafas hidup. Ya, nah yang kita lihat di sini ya. Allah mengembuskan nafas hidup. Ah, nismat khaim, khai ya, nismat khaim, khai. Hidup ya ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, ini yang menarik nih. Nafas hidup tuh breath of life atau nismat kaim itu uh, sama dengan nesama ya. Ini adalah unsur ilahi yang menunjukkan adanya kesadaran ya. Kesadaran. Jadi memang hanya makhluk manusia yang punya kesadaran yang bisa berkembang, berproses sehingga kesadaran itu bisa berinteraksi dengan sang pencipta ya hanya makhluk manusia yang memikirkan yang terpikir dan memikirkan dan mencoba mencari hubungan dengan sang penciptanya ya kalau binatang anjing kucing yang sekitar kita kira-kira pernah nggak dia berpikir siapa yang menciptakan saya ya enggak kan enggak pernah ya yang dia pikirin apa cari makan kan lapar cari makan kenyang tidur gitu ya jadi kalau ada manusia yang kerjanya cuma makan tidur berarti ya itu ya seperti binatang jadinya. Jadi eh, Bapak Ibu ini penting sekali karena kalau manusia intinya ya intinya kan di kesadaran ya kita berinteraksi ini kan punya kesadaran itu adalah eh, dihembuskan nafas yang adalah roh Allah sendiri maka manusia hanya bisa hidup kalau rohnya di dalamnya itu juga hidup. Nah kehidupan itu pasti butuh sokongan ya, butuh energi, butuh makanan ya. Jasmani kita itu butuh makanan untuk mengganti sel-sel tubuh. Roh kita, jiwa kita, ya, jiwa ya, jiwa yang hidup ini kan manusia demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup itu butuh makanan untuk dia bertumbuh. Ya, kalau makanan itu tidak disediakan oleh Allah ya manusia akan mencari artinya kalau manusia tidak mau mengkonsumsi makanan dari Allah ya manusia akan mencari makanannya sendiri ya karena manusia pasti butuh makanan jiwa dan rohani ini ya kalaupun orang tidak percaya Tuhan ateis pun dia sebenarnya butuh makanan rohani jiwani ya tapi makanannya bukan dari firman tapi dari filsafat dunia karena manusia butuh berproses, butuh berkembang, ya. Dia butuh asupan kebenaran, butuh asupan pengetahuan untuk membuat dia bisa berkembang, ya, bisa hidup seutuhnya. Nah, eh, minggu lalu kita sudah mengkerucutkan ya
komponen-komponen manusia ini. Nah, ini Bapak Ibu penting sekali. Ya, kenapa? Ya, penting karena kalau kita tidak memahami ini, ya kita tidak mungkin punya cukup kesadaran yang kuat bagaimana kita bisa berubah. Ya, perubahan yang nyata, kalau kita dibilang mau hidup serupa dengan Kristus, segambar serupa dengan Allah, mengikuti teladan Kristus, ya, kita harus kenal diri kita harus kenal cara kerja dalam diri kita, ya, pikiran kita, otak kita, ya, bukan hanya cara kerja secara biologis jasmani, ya, itu satu hal, ya, itu penting juga, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana komponen di dalam kita itu saling berinteraksi. Dan bagaimana kita memahami cara diri kita untuk bisa tadi ya mengasihi Tuhan dengan mentaati. Jadi mengasihi Tuhan itu menjadi proses yang alami, ya bukan satu proses keterpaksaan. Ya, karena kalau kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan itu keterpaksaan, ya tidak berkorelasi dengan diri kita, itu pastikan ya tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan dalam dan tidak akan bertahan lama. Sehingga pada akhirnya manusia melakukan, katakanlah seperti melakukan perintah Tuhan, ya itu hanya sebatas dengan melakukan aktivitas rohani, melakukan ritual, ya tanpa melihat kedalaman dan hubungan yang dia lakukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang kita tidak mau Bapak Ibu, karena terbukti kalau manusia hanya melakukan ritual, ya melakukan uh, aktivitas rohani, ya kalau sekarang orang Kristen mungkin ya ke gereja, melakukan ya ini membaca firman, kita berdoa dan seterusnya. Kalau itu benar-benar dilakukan karena merasa itu ya perintah Tuhan yang harus dilakukan, sebagai orang beragama saya harus melakukan itu, ya Bapak Ibu pasti akan mengalami kekosongan, ya kehampaan, dan pada akhirnya bisa mundur, ya karena nggak dapat apa-apa, ya mungkin Bapak Ibu masih melakukannya karena ya tekanan lingkungan, tekanan sosial, ya nggak enak dong, masa orang Kristen nggak ke gereja, masa orang Kristen nggak berdoa gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita melakukan itu benar-benar hanya melakukan perintah firman itu sekedar melakukan perintah saja, ya ya dan tidak menemukan kedalaman hubungan, ya bukan suatu yang kerinduan dari dalam, ya eh, kita tidak akan bisa bertumbuh ya dalam kasih, bertumbuh menjadi manusia yang penuh kasih itu, ya dan sehingga pada akhirnya ya kita bisa dikatakan tidak mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan itu eh, kalau saya bahasa saya Bapak Ibu, yang disebut mengasihi Tuhan yang sesungguhnya dari hati, kalau kita menjadikan hidup kita itu mengerti apa yang Tuhan mau, ya menjadikan uh, diri kita itu merindukan dengan Sang Pencipta kita, Sang Sumber kita. Jadi dalam perspektif filsafat, ya, kalau saya sering mengandung soal filsafat ya Bapak Ibu, saat kita mulai menggali diri kita, ya apa yang sebenarnya saya inginkan, ya hidup yang saya terima sekarang ini untuk kemana, apa yang saya rindukan, ya apapun yang saudara isi sebenarnya ya dengan materi apapun dari medsos sekarang, dari internet sekarang, ya itu tidak akan pernah bisa menutupi atau memenuhi, ya memenuhi hasrat jiwa saudara. Yang bisa memenuhi hanyalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta itu sendiri. Itu baru kita akan mendapat perhentian, ya kita tidak akan terombang-ambingkan, ya setelah kita paham bahwa oh yang sungguh-sungguh dibutuhkan hanya Tuhan saja, ya dengan menyadari ini kebenaran ini bahwa kita menjadi makhluk hidup karena diberikan, dihembuskan nafas hidup dari Allah sendiri yang berasal dari Allah. Nah, kenapa di sini Adam disebut anak Allah? Karena apa? Ya, rohnya berasal dari Allah. Ya, anak itu kan artinya yang berasal, ya, yang uh, Allah, anak Allah berarti
sesuatu yang berasal dari Allah. Ya. Jadi kenapa kita memiliki kekekalan dari situ? Ya, karena dari Allah sendiri ada bagian Allah yang diberikan buat kita. Ya, sehingga kita, Bapak Ibu, sebenarnya menjadi makhluk yang punya kesempatan dan juga sekaligus punya resiko. Ya, kesempatan untuk bisa hidup kekal, hidup berkualitas, hidup penuh kemuliaan Allah, tapi juga punya resiko kalau kita tidak memilih untuk kemarin dikatakan makan buah dari pohon kehidupan, kita akan terlempar kepada kebinasaan. Nah, resikonya sangat besar dan mengerikan, ya. Tapi Bapak Ibu, ya karena kita sudah terlahir sebagai manusia nih, yang ditekankan, yang saya berusaha juga menekankan pada diri sendiri dan teman-teman, kita sekarang punya kesadaran hidup sebagai manusia, harus terima itu sebagai satu tanggung jawab yang tidak bisa kita abaikan. Ya. Tidak ada jalan mundur lagi. Tidak ada jalan mundur lagi. Kita tidak bisa hidup biasa-biasa saja, tidak bisa hidup mengalir saja, karena manusia pada akhirnya harus akan dan harus dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Yang tadi, roh yang Tuhan berikan buat kita. Itu Tuhan menghendaki kembali, ya kan, di Pengkhotbah 12:7. Pada akhirnya, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Tentu kembali dengan yang sudah jadi, yang sudah berkualitas, supaya roh ini, ya, roh manusia ini bisa bersekutu secara maksimal dengan Allah, ya, dengan ideal dengan Allah. Jadi maka tidak heran, ya, ada ayat Alkitab mengatakan bahwa roh di dalam kita itu diingini Tuhan dengan cemburu, ya, dengan cemburu, dengan sangat menginginkan. Karena itu Allah benar-benar menghendaki semua orang itu, ya, bisa selamat, ya, tidak mau binasa, ya, karena memang ada bagian dari Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, eh, ya ada yang bisa menjelaskan ini, ya, bagaimana interaksi eh, di dalam diri kita tuh ada apa saja komponennya dan bagaimana interaksinya. Nah, gambar ini ada yang bisa dihubungkan dengan cerita tadi tiga jenis pohon, ya, yang ada di Taman Eden. Silakan Pak Lebri atau Pak Tadus yang menunjuk nih, biar nggak lupa ya. Ini sangat menarik ini. Ada yang bisa menceritakan bagaimana ini? Ayo Mira mau coba. Ya, Oh, Mira mau coba. Mira mau saya mau coba coba. jelaskan. Belum kuis, nggak apa-apa. Salah, nggak masalah. Baik, terima kasih. Dari diagram ini ada komponen-komponen pada yang pertama itu roh, jiwa, dan tubuh. Dalam taman itu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pohon kehidupan, dan pohon yang baik dimakan buahnya. Pohon kehidupan itu, jika kita menerima kebenaran firman Tuhan lewat telinga rohani kita dan lewat telinga rohani kita, sehingga kita mendengar dengan baik, maka kita memperoleh pengetahuan yang benar dan semakin meningkat. Terus di pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baik dan jahat, ketika kita menerima pengetahuan-pengetahuan yang lebih besar dari pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, maka kita
maka semakin tergeser dari kebenaran itu, dan otomatis kita tidak mencapai kesempurnaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mira. Ya, oke. Jadi di dalam tubuh manusia itu ya sebenarnya ada yang membagi dua bagian, yaitu manusia jasmani dan manusia batinnya. Ya, kalau jasmani tubuh kita, manusia batinnya itu roh jiwa kita. Ada juga yang membagi menjadi tiga komponen, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, dua pemikiran ini ada di Alkitab semua. Ya, jadi kita bisa menggunakan dua bagian atau tiga. Ya. Nah, jadi kalau merunut tadi ayat sebelumnya ya di proses penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 17 tadi ya Bapak Ibu. Ya. 2 ayat 7 ini ya. Jadi sesungguhnya manusia itu sebenarnya tubuh ya. Sebenarnya intinya kesadaran kan roh yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Nah, waktu roh itu ketemu tubuh, ada jiwa, ya, jiwa yang hidup, menjadi jiwa yang hidup. Nah, ini luar biasa ya, bahwa Alkitab juga punya dasar tentang psikologi ya. Jadi, bagaimana, apa itu jiwa manusia? Itu adalah ya roh yang dihembuskan, yang berasal dari Allah sendiri, unsur kesadaran dari Allah ini, bertemu dengan tubuh dan menghasilkan jiwa yang hidup. Ya. Living soul, ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, dalam jiwa inilah ada pikiran dan perasaan. Dan pikiran perasaan itu yang akan menghasilkan kehendak. Nah, yang akan kembali tadi seperti ini pengkhotbah ya, roh ini. Ya. Roh ini, Bapak Ibu, selama manusia hidup harus diwarnai dengan warna yang sesuai dengan standar Allah. Punya warna, punya frekuensi, punya karakter yang Allah kendaki, yang punya kemampuan ya, punya kualitas ya, supaya bersekutu dengan Allah. Nah, pengaruh roh kita, manusia batiniah kita sangat ditentukan ya, dipengaruhi oleh apa yang kita alami secara jasmani. Ya, kita mendapat asupan ya, mendapatkan pengetahuan, kebenaran-kebenaran ya, itu pasti melalui menerima informasi ya, itu pasti melalui panca indera kita. Ya, jadi Bapak Ibu, Allah sama sekali ya tidak pernah mengintervensi ya langsung ke rohnya. Untuk merubah manusia ya harus lewat tubuhnya ya. Jadi kebenaran itu pun harus disampaikan dan diterima oleh tubuh kita, yaitu oleh telinga dan mata kita. Ya, tidak ada yang makanya kalau orang mau kita mendoakan supaya orang bertobat dari dosanya, ya, ada yang didoakan langsung dia sadar akan dosanya ya. Artinya secara supranatural langsung didoakan, langsung dia mengerti kebenarannya. Itu bukan cara kerja Tuhan ya Bapak Ibu. Cara kerja Tuhan harus lewat firman ya, firman. Dan yang kemarin di Taman Eden ya digambarkan dengan adanya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini adalah firman yang menjadi makanan rohani jiwa kita. Ya, yang diterima, diolah oleh jiwa, dan pada akhirnya mempengaruhi kepermanenan roh kita. Ya, jadi Bapak Ibu ini saling terkait. Ya, kalau di dalam satu proses masa manusia sudah terbentuk dan rohnya atau jiwanya gelap, ya warnanya gelap, pasti interaksi keluar, ya ini outputnya itu juga akan perilaku yang gelap, ya karena tubuh itu juga apa yang keluar dari mulut itu berasal dari perbendaharaan hatinya, ya kata Tuhan Yesus. Apa yang menajiskan kamu itu bukan yang masuk, tapi yang keluar, karena yang keluar dari mulut, yang keluar dari tubuh ini pasti berasal dari perbendaharaan jiwanya, itu perbendaharaan di dalam rohnya. Jadi saling keterkaitan, ya bisa saling mempengaruhi. Untuk memperbaiki jiwa harus dapat input, masukan
ya, makanan yang sehat. Ya. Dan kalau di dalamnya makanan yang sehat, makanan yang bersih buat jiwa, maka keluar outputnya ya akan sehat juga. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melatih tubuh kita ya secara otomatis melakukan perkataan yang benar, perilaku yang benar, tidak bisa hanya ya dikasih rambu-rambu, ya diberi larangan-larangan gitu ya, atau diberi hukuman, ancaman hukuman, kita ada ya. Eh, Banyak orang ya itu berusaha memagari atau menggiring orang untuk berbuat benar itu dengan ancaman hukuman dan seterusnya. Itu mungkin bisa saja terjadi ya, tapi tidak bisa merubah di dalam ya, supaya otomatis keluar perilaku yang benar ya di dalamnya harus benar juga ya, warnanya harus yang bersih ya, berasal dari uh, pikiran-pikiran Allah sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, uh, yang saya mau tekankan gini. Jadi di dalam ini saya mau mencoba memparalelkan ya peristiwa di Taman Eden, ya kehidupan yang dijalani oleh Adam itu punya kemiripan dengan kehidupan yang kita jalani sekarang di zaman anugerah. Ya, di Taman Eden Adam dan Hawa itu ya sebelum dia jatuh dalam dosa, gimana hubungan dengan Allah ya? Dia bisa berinteraksi ya dekat dengan Allah, benar nggak? Ya, bisa bahkan bercakap-cakap dengan Allah. Jadi itu menunjukkan hubungan yang dekat. Jadi mendengar suara Allah itu, ya itu sesuatu yang natural buat Adam dan Hawa, suatu yang biasa. Ya, karena memang saat itu belum ada dosa. Nah, kita tahu dosalah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam Taman Eden ini, Adam dan Hawa dihadapkan dua pilihan, ya kan? Dua pilihan. Apakah dia mengkonsumsi apa namanya buah dari pohon kehidupan atau buah dari pohon pengetahuan dan belajar untuk konsumsi jiwa dan rohaninya ya. Kita kesampingkan dulu yang buah untuk konsumsi jasmaninya. Jadi untuk konsumsi rohani jiwanya ya, Adam sebenarnya dirancang ya, diberi jalan, diproses oleh Tuhan untuk mau mengkonsumsi buah dari pohon kehidupan ya. Buah dari pohon kehidupan itu buah artinya buah yang memberi kehidupan seperti nama buahnya itu ya. Kehidupan dalam bahasa Ibrani itu chai ya, chai ya. Ini suatu kaim kalau uh, apa namanya bentuk yang lainnya. Jadi kalau dikonsumsi manusia akan punya hidup ya, akan punya hidup. Namanya juga buah pohon kehidupan. Kalau dikonsumsi akan memiliki hidup. Nah, hidup itu maksudnya tidak lain adalah punya pemikiran seperti Allah ya, sepikiran dan seperasaan Allah, punya pola pikir seperti Allah ya. Nah, tentu proses konsumsi ini Bapak Ibu bukan proses yang instan sekali gitu ya. Ya, seperti juga makanan jasmani kita untuk bisa hidup, kita nggak bisa cuma makan sekali, benar nggak? Ya, bahkan makan sehari sekali aja bisa membahayakan ya. Terus menerus gitu. Jadi kalau kita makan sebenarnya kita memberi makan buat sel kita untuk bertumbuh. Tapi tidak kelihatan kan, tidak langsung kelihatan. Tiba-tiba kukunya tambah panjang waktu kita langsung makan atau rambut kita panjang dan seterusnya. Enggak ya. Tapi itu pasti ada prosesnya walaupun nggak kelihatan tapi ada. Ya, sama seperti kehidupan jasmani, kehidupan rohani jiwa kita juga harus terus-menerus mendapat asupan makanan itu. Nah, ini yang apa namanya kita lihat Bapak Ibu, tugas utama Adam ya, maksudnya tujuan hidup Adam di Taman Eden itu yang paling utama sebenarnya dia punya tugas untuk mendidik dirinya ya, untuk ikut ajaran Tuhan ya, ajaran didikan Tuhan itu untuk berproses
mengkonsumsi dari pohon kehidupan terus-menerus supaya jiwa rohaninya bertumbuh terus sehingga masuk kualifikasi sesuai standar Tuhan, ya. Karena dengan masuk kualifikasi standar Tuhan barulah Adam memiliki kemuliaan Allah secara penuh. Ya, jadi waktu Adam mulai berkembang, mulai hidup di Taman Eden, dia nggak langsung mendapatkan kemuliaan Allah, ya. Dikatakan bahwa Adam itu bukan dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi yang benar adalah manusia kekurangan kemuliaan Allah. Ya, Adam itu belum mencapai kemuliaan Allah, dia sudah keburu jatuh, dia kekurangan, ya, belum sampai levelnya. Ya, karena apa? Ya, dia kalah dengan asupan konsumsi lain. Ternyata konsumsi asupan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu lebih banyak, sehingga akhirnya jalan kelakuan perilaku Adam dan Hawa lebih cenderung ikut dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini menggambarkan sebenarnya kebenaran yang bukan berasal dari Allah, ya. Kemarin kita bahas ini, bahwa ini juga pasti kalau bukan berasal dari Allah pasti dari iblis, dari setan, ya. Dan setan kalau di Taman Eden itu digambarkan seperti ular, kan, seperti ular, ya. Tapi secara, ya, figuratifnya, ya, itu bukan secara fisik bukan ular beneran, ya, tapi secara figuratif itu menandakan pengaruh filsafat dunia, ya, filsafat manusia sendiri yang pasti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau manusia berfilsafat yang menciptakan kebenarannya sendiri dan tidak pernah bersentuhan dengan Allah, pasti itu kebenaran yang berasal dari si jahat, bukan dari Allah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ini sebenarnya, ya, tugas pokok kita, tugas pokok Adam saat itu, ya. Tidak ada tugas yang jauh lebih penting dibanding kita dengan tekun makan uh, buah itu, ya, buah pohon kehidupan itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa untuk kita bisa mengkonsumsi firman Tuhan, ya, untuk bisa ikut teladan Yesus, kan harus melepaskan diri dari segala milik, ya. Itu artinya kalau Bapak Ibu, ya, kalau Adam dan Hawa mau fokus bisa makan buah pohon kehidupan ini, tentu dia harus melepaskan dari sama sekali tidak terpikir untuk main-main dengan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Jadi kalau kita sudah fokus sini, ya, ini harus semakin dieliminir. Kalau kita dua-duanya, ya, tidak mungkin kita bisa secara penuh mengkonsumsi buah pohon kehidupan itu. Jadi Allah itu seperti pohon kehidupan di Taman Eden, dan logos firman Tuhan adalah buahnya. Ya, jadi kalau kita buat paralel, ya, cerita di Taman Eden yang disebut buah itu apa sih dalam kerangka kita sekarang, ya? Buah itu tak lain adalah firman Tuhan sendiri, dan pohon kehidupan itu sebenarnya menggambarkan Allah. Jadi pohon kehidupan itu akan memberikan buah yang adalah firman Allah yang dikonsumsi oleh manusia, oleh Adam ini, supaya dia menjadi hidup, ya, menjadi hidup, ya. Jadi kunci manusia bisa mencapai kemuliaan Allah ternyata di sini, Bapak Ibu. Manusia harus mengkonsumsi firman atau logos, firman-Nya Allah, ya. Ini rahasia yang berabad-abad, ya, yang tersembunyi, ya, bahwa manusia untuk bisa mencapai kemuliaan Allah, mencapai standar tinggi, memang harus mengkonsumsi firman logos dari Allah, ya. Nah, paralelnya, ya, Bapak Ibu, dengan kehidupan kita sekarang, ya, apa yang digambarkan di Taman Eden itu bisa diparalelkan sekarang, bahwa firman atau logos itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus sendiri disebut Sang Firman, Sang Logos itu. Jadi apa yang diucapkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebenarnya paralel dengan buah dari pohon kehidupan, ya. Karena firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berasal dari Allah sendiri, ya. Nah, kita percaya sendiri bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya, ya, oknum yang menjadi saluran dari firman Allah. Karena dia sendiri adalah Sang Firman yang menghidupi firman dari Allah. Nah, untuk bisa mencapai kepenuhan Allah, ya, kita harus juga tahap pertama mencapai kepenuhan firman, harus dipenuhi firman. Sama seperti orang makan buah, ya, uh, diceritain di Taman Eden itu buah pohon kehidupan, ya, itu kan nggak sekali, ya, terus menerus. Demikian juga di firman dari Allah yang diajarkan dari Tuhan Yesus, ya, dari Injil kebenaran yang itu adalah firman yang kita konsumsi harus terus menerus, karena kalau tidak berhenti, ya, kita tidak akan bertumbuh, ya, tidak akan bertumbuh. Nah, kita harus konsumsi firman ini, Bapak Ibu, sampai pada satu status kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, ya. Diteladankan oleh Tuhan Yesus, ya, di Matius 17, ya. Ada kesaksian dari surga, kan, kesaksian bahwa ada berkata-kata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu menunjukkan apa? Bahwa Allah berkenan pada Yesus karena dia sudah mengalami kepenuhan firman, ya, kepenuhan Allah. Di Yohanes dikatakan dia adalah kepenuhan Allah, mengalami kepenuhan Allah, sehingga kita bisa meneladani hidup Yesus, ya. Karena manusia untuk bisa hidup kekal, hidup yang sesungguhnya, mencapai kemuliaan Allah, tidak mau harus dipenuhi firman, ya. Dan teladan kita, manusia yang sempurna yang sudah mengenakan firman adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, ya, jalan kita menuju kepada Bapa. Nah, ini yang saya lihat ada paralelnya, ya. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa, ya, dia mengusahakan taman, dia diminta Tuhan mengkonsumsi dari pohon kehidupan, sebenarnya itu sama sekarang buat kita, ya. Kita harus mengkonsumsi firman, ya, terus menerus, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, seringkali yang ini satu catatan, ya, yang menarik, ya, dikatakan di Yohanes 1:12, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, seringkali kita mengartikan ayat ini, kalau menjadi anak-anak Allah itu kalau kita menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan seringkali menerima Yesus itu diasumsikan, ya, hanya ditandai dengan menjadikan kita orang Kristen, ya, menerima dengan mulut, menerima dengan mulut saja, ya, dan maka kita disebut anak-anak Allah. Maka kita disebut anak Allah. Tapi yang sesungguhnya, ya, yang sedang diteladankan di ajaran Yesus, ya, nggak sampai di sini, nggak sampai di situ. Menerima Yesus itu artinya harus meneladani apa yang dia lakukan.
yaitu yang kita disebut menjadi anak-anak Allah kalau kita menerima firman, ya, menerima firman dari Allah, ya. Menerima Yesus itu artinya kita harus belajar menerima firman dari Allah. Kalau kita hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tapi tidak belajar menerima firman pengajaran dari Yesus yang ada dari Allah, maka kita tidak layak disebut anak-anak Allah, karena kan tidak akan menunjukkan karakteristik sebagai anak Allah. Karena itulah saya bisa mengerti sekarang bahwa banyak orang Kristen yang sudah mengaku, ya jelas sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak menunjukkan perilaku hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak sesuai dengan karakter Kristus, ya, karena dia belum menerima firman dari Allah. Dia sudah menerima Yesus sebagai pribadi, sebagai tokoh yang diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mau belajar firman terus-menerus, ya. Belajar firman itu belajar apa, Bapak Ibu, kebenaran, ya, belajar kebenaran. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu, ya, bahwa kita tahu bahwa Yesus lah, ya, itu jalan kebenaran dan hidup. Yang kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang untuk bisa mencapai kemuliaan Allah itu, ya, jalannya tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Yesuslah, ya, jalan, sarana, akses, saluran dan sumber, ya, untuk mencapai sumber kehidupan itu Allah sendiri. Ya. Tidak ada yang bisa lewat jalan lain, ya. Maka dikatakan bahwa jalan keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan dirinya, tidak mati di kayu salib, ya kita tidak mungkin bisa memperoleh keselamatan. Nah, itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya, yang saya mau garis bawahi di sini, betapa kehidupan kekristenan, ya, itu sebenarnya kehidupan yang memang dirancang, ya, dirancang oleh Allah untuk bisa masuk sampai tahap, ya, yang sempurna. Dan kita memang belum sampai ke situ. Jadi dari awal penciptaan sampai sekarang, ya, ini ternyata masih dalam proses, ya. Sebenarnya bisa dikatakan belum kehidupan yang sesungguhnya yang Allah mau, gitu. Karena yang Allah mau adalah kehidupan manusia yang sudah mengenakan secara penuh, ya, firman-Nya, penuhan Allah, firman-Nya masuk di situ. Nah, kalau bicara buah ini, Bapak, buah kehidupan ini juga sebenarnya ini bicara juga soal terang, ya. Buah yang dimaksud itu harus membuat akan mengalirkan, memancarkan terang, ya, karena dikatakan di Yohanes 1:4, ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau di dalam Allah itu ada hidup, hidup itu adalah terang manusia, ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi firman, ya, mengkonsumsi buah kehidupan, pasti kita akan menjadi terang, ya, menjadi terang, menjadi suatu yang memancar, ya, yang ini sudah sering dibahas juga, ya, dalam topik kemuliaan, ya. Nah, Yohanes 1:4, bahwa dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, ya. Terang menunjuk apa, Bapak Ibu? Pengetahuan yang benar akan Allah yang berkenan sehingga membuahkan kehidupan yang memancarkan kemuliaan Allah. Jadi terang ini, ya, gimana kita bisa menjadi terang, ya? Kalau kita mengkonsumsi firman itu membuat kita mengerti, memahami, ya, tahu, memiliki pengetahuan yang benar akan Allah.
Sehingga dari situlah ya syarat ya kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Maka Yesus jelas berkata kepada kita, kamu terang dunia. Artinya orang percaya ya harus memancarkan terang yang ditandai dengan menyatunya firman itu dengan daging kita, karakter kita, yang ditandai dengan kesucian hidup. Ya, jadi kalau dari materi ini, Bapak Ibu, kesucian hidup, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi tanda, menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang melakukan proses pertumbuhan rohani yang benar, ya, mengkonsumsi buah pohon kehidupan, mengkonsumsi firman itu hasil akhirnya adalah hidup yang diterangi, ya, hidup yang terangi yang memancarkan kemuliaan Allah itu ada hidup dalam kesucian. Nah, ini kalau dalam kehidupan kita, kalau yang saya pahami, terang itu juga menunjuk kita adanya pengertian hikmat dan pencerahan pikiran. Ya, kita lihat bahwa Yesus menunjukkan ada terang itu, ya, ada hikmat itu dalam peristiwa-peristiwa di Injil kan, bagaimana dia memberi jawaban yang sangat extraordinary di luar pikiran manusia. Ya, saat dikatakan apakah harus memberi pajak kepada kaisar, ya, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang pasti itu bersumber dari Allah sendiri. Dan kita kalau mengkonsumsi firman ya dari Allah, kita akan bisa ya mendapatkan ya, inspirasi dari Allah sendiri sehingga membuat kita penuh hikmat. Nah, ini salah satu ciri bahwa kita dipenuhi oleh firman, kita pasti punya perkataan yang penuh hikmat. Kalau dikatakan kita dipenuhi oleh firman ya dan berkata-kata penuh hikmat dari Allah, tidak mungkin secara bersamaan kita juga mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, ya, kata-kata yang menjelekkan, yang menghakimi orang lain dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada tokoh, ada pengajar, ada terutama mungkin pejabat gereja dan seterusnya ya yang kita anggap ditinggikan ya. Kita memang benar-benar kata Tuhan melihat dari buahnya ya, buah apa yang diucapkan. Kalau diucapkan ya sama sekali bukan menunjukkan ada hikmat Allah, ya, diragukan apakah dia setiap hari mengkonsumsi kebenaran firman atau tidak. Ya. Jadi terang ini juga bisa menunjukkan kecerdasan rohani yang membuat manusia bisa berpikir selaras dengan cara pikir Allah. Ya. Jadi kalau manusia selalu mengkonsumsi firman, ya, itu sebenarnya hasil akhirnya manusia digiring untuk dia punya kecerdasan rohani, untuk bisa selaras, ya, sepikir dengan cara pikir Allah. Ya. Firman Allah yang kita konsumsi ini, Bapak Ibu, harus mendiami batin, pikiran, hati kita, ya, sehingga dengan ini kita bisa menjadi terang dunia, ya, ditunjukkan dengan hidup kita yang berkualitas tinggi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya pikirkan ya, kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang menuntut kita ya untuk berubah, ya, karena dipenuhi firman ya itu pasti menuntut perubahan, ya. Dan disitulah letak kalau dikatakan pergumulan kita, ya, letak penderitaan kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dipenuhi firman dan kita mau berubah, ya, daging kita masih punya kodrat dosa. Daging itu pasti menolak, ya, pasti tidak sejalan dengan kebenaran dari firman. Nah, itulah pergumulan kita. Seberapa kita mau bisa menjadi manusia ilahi, memiliki kodrat ilahi, seberapa kita bertahan dalam pertandingan ini, ya, dalam pergumulan ini, supaya firman itu kita kenakan secara penuh, full, ya. Jadi firman itu tidak hanya didengar, ya, tidak hanya masuk di telinga kita,
ya, masuk ke telinga kita, tapi benar-benar itu harus menjadi daging, menjadi sarkos, ya, masuk dalam karakter kita. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa tidak, ya, ya itu butuh perjuangan seumur hidup, ya, butuh pergumulan seumur hidup. Nah, yang saya mau katakan gini Bapak Ibu, mengapa ada orang yang sering mendengar firman Tuhan, ya? Jadi gini, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, ya, mendengarkan orang mengatakan firman Tuhan itu tidak bisa dikatakan bahwa kita sudah mendengar firman, yang sudah makan firman, mengkonsumsi firman, ya. Jadi ada proses lain, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, orang mengajar, kita terima dengan telinga kita, itulah satu langkah, ya. Kita menerima secara fisik nih kata-kata itu. Tapi kata-kata firman itu berubah menjadi firman, itu prosesnya ada di dalam, ya. Itu butuh bantuan Roh Kudus untuk bisa menjadikan ini makanan rohani buat jiwa dan roh kita. Ya, yang saya maksudkan gini, Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan yang kita dengar, ya, Bapak Ibu, itu menjadi apa ya, bahan baku, ya, kita terima, kita ingat dalam otak kita, bahan baku di dalam jiwa kita. Kita paling nggak punya, ya, bahan-bahan, ya. Dan bahan-bahan ini, ya, kalau namanya kita memasak, ya, kalau masak, kalau masih cuma bahan-bahan, ya, kalau kita mau bikin capcay, misalnya sudah ada sayurnya, ada dagingnya, ada ayamnya, dan seterusnya, baru akan menjadi sesuatu yang bisa dimakan, ya, kalau sudah dimasak, diolah. Nah, yang memasak, mengolahnya ini adalah Roh Kudus, ya. Karena dikatakan, ya, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan remato Christo, firman Kristus. Jadi Roh Kudus itu yang akan memberikan rema, ya, dari firman yang terimplementasi dalam peristiwa hidup sehari-hari. Jadi saat ada satu peristiwa hidup yang terkait, ya, dan kita sudah menekan firman, Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Nah, saat Roh Kudus berbicara kepada kita lewat satu peristiwa hidup dan ada firman yang Tuhan yang kita dengar, nah disitulah kita mendapatkan rema. Nah, jadi contohnya kalau kita sudah belajar, ya, dari dikotbahkan tentang mengasihi musuh, ya, kasihlah musuhmu, ya, kasihlah sesamamu, ya, termasuk musuhmu, gitu, ya. Nah, itu baru hanya menjadi pengetahuan aja kalau tidak ada peristiwa hidup, ya, yang Tuhan Roh Kudus pakai untuk kita masuk menjadi makanan rohani kita. Saat kita mungkin dihianati, ya, ada orang yang memusuhi kita sehingga kita ingin membalas. Nah, saat itulah Roh Kudus bicara bahwa firman mengingatkan lagi kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, untuk mengasihi musuh. Saat itulah kalau kita meresponi, ya, maka firman itu menjadi makanan rohani kita. Masuk dalam jiwa kita, mempengaruhi roh kita sehingga roh kita bertumbuh. Jiwa dan roh kita bertumbuh dewasa, bertumbuh penuh. Jadi Bapak Ibu, jangan puas kalau hanya baru mendengar, ya. Mendengar itu satu langkah awal, ya. Kita membaca firman, baca Alkitab, mendengar khotbah, belajar, itu satu langkah awal. Itu ibaratnya, ya, kita sedang menimbun bahan-bahan makanan, ya. Ya, kita untuk bisa makan kan pasti harus ada bahan-bahan makanan. Tapi bahan makanan itu tidak mungkin langsung kita makan kecuali harus diolah. Disitulah peran Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Makanya, ya, Roh Kudus itu disebut meterai, ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus itu karena apa, Bapak Ibu? Hanya Roh Kuduslah yang bisa menjamin kita mencapai kemuliaan Allah. Nah, kalau tanpa Roh Kudus, walaupun kita mendengar firman, ya, tapi tidak, Roh Kudus tidak bekerja, tidak mungkin, ya. Jadi ini yang berbahayanya, ya. Kalau kita banyak pengetahuan, ya, Bapak Ibu, banyak pengetahuan,
bahkan pengetahuan Alkitab pun, tapi kita tidak pernah memperkarakan, tidak pernah mendengarkan suara Roh Kudus, ya, yang nggak akan menjadi makan rohani, sehingga kita akan menjadi pribadi yang dengan jiwa yang kering. Nah, ini yang menjadi juga peringatan buat kita, ya. Jangan pernah merasa sombong, merasa tahu semuanya akan firman, akan Alkitab, kebenaran Alkitab, gitu ya. Karena pengetahuan Alkitab itu tidak ada artinya kalau tidak menjadi makanan rohani buat kita. Ya, itu sekedar hanya pengetahuan yang memuaskan akal logika kita saja, tapi tidak pernah menghidupi jiwa dan roh kita. Roh kita tidak diberi makan dan tetap kering, ya, kelaparan, tetap kelaparan kalau pengetahuan tentang firman itu, ya, tidak menjadi perkataan dari Roh Kudus sendiri, perkataan Allah sendiri, menjadi satu yang personal. Ya, kita dapat sesuatu yang personal. Karena itulah Bapak Ibu, eh, selain kita harus mendengar banyak firman Tuhan, ya, belajar Alkitab, tapi harus diimbangi dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat lewat doa, lewat penyembahan. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, ini yang kita belajar, ya, bahwa ternyata, ya, sekarang ini Bapak Ibu kita punya kesempatan seperti zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya, kalau Adam dan Hawa itu disediakan nih pohon kehidupan, ya, tapi juga ada tantangannya, ada challenge-nya, ada godaannya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita pun sekarang begitu, benar nggak Bapak Ibu? Pohon kehidupan yang kita hadapi sekarang ini kita bisa peroleh dengan mudah juga sebenarnya kalau kita mau, ya. Kebenaran dari firman banyak ada di internet, bisa kita akses gitu. Tapi, ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang digambarkan sebagai filsafat dunia, filsafat manusia itu juga banyak dan mudah kita dapat. Jadi ini kita ada di medan tempur, ya, medan peperangan yang sesungguhnya, yang mungkin skalanya jauh lebih besar, dahsyat, ya, dibanding mungkin saat Adam dan Hawa dulu, ya. Jadi kita tidak lebih eh, mudah sekarang, ya, dibanding perkumpulan mungkin saat Adam dan Hawa menghadapi situasi yang sama, ya. Bahkan mungkin buat saya eh, lebih kompleks lagi, ya. Betapa sekarang kita mudah sekali menerima pengetahuan, ya. Dan kita harus memfilter, memilih mana yang mau masuk dalam hati jiwa kita. Jadi waspada terhadap apa yang masuk, karena yang masuk itu akan menjadi perbendaharaan hati kita. Dan perbendaharaan hati itu akan memproses, mempengaruhi jiwa dan roh kita. Dan jiwa dan roh yang di dalam itulah yang akan keluar pada akhirnya menjadi karakter kita. Jadi Bapak Ibu, dengan sadari bahwa kita masih memiliki kotor dosa, artinya ada potensi yang membuat kita cenderung meleset, ya. Maka satu-satunya cara adalah kita harus membanjiri dengan kepenuhan firman. Dan kepenuhan firman itu harus diperkarakan tiap hari dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus mendengar firman, mendengar suara Allah sendiri, suara Roh Kudus sendiri. Karena memang betul, ya, firman yang umum yang kita dengar dari khotbah, dari Alkitab itu harus menjadi firman yang individual, yang personal, ya, personal buat kita, yang disuarakan oleh Roh Kudus. Ya, kita akan mendengar suara Roh Kudus khusus untuk setiap peristiwa kita. Nah, itulah yang menjadi makanan makanan rohani kita. Ya Bapak Ibu, jadi di Zoom ini yang begitu banyak, ya, pengajaran Alkitab, ya, janganlah itu hanya menjadi bahan-bahan mentah yang nggak diolah, ya, sehingga tidak bisa menjadi makanan rohani kita. Kita harus menyediakan diri untuk merenungkan itu. Oke Bapak Ibu, mari kita akhiri
Kita tunduk dalam doa. Bapa yang makasih, ucap syukur atas apa yang Kau beri. Bersyukur Tuhan, Kau bukakan kebenaran-Mu ini. Adalah kami mau menghidupi firman-Mu. Kami mau mengkonsumsi firman dari Engkau setiap hari. Bila kami mengalami kepenuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang serahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Tuhan kami bersiap berkata, Amin. 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 Makasih Pak Anton.